inilah contoh buah Pisifera. Buahnya bagus, cantik seperti normal, selayaknya buah normal, tapi isi cangkang, daging kelapa sawit tidak ada sama sekali. Kelapanya tidak ada, cangkangnya tidak ada. Inilah buah Pisifera. Hampir normal seperti biasanya. Seperti begini, cantiknya juga sama. Pohonnya bentuknya juga seperti sama. Nah, inilah dia buah Pisifera. Kalau dibilang seperti orang bilang katanya buah landa, buah cengkeh, beda. Ini buah Salam Blender Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan di part yang kedua, bicara tentang tanaman kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkangnya. Setelah kita kemarin membahas tentang dura yang memiliki cangkang tebal, kali ini kebalikannya dura, yaitu adalah Pisifera. Pisifera adalah Pisifera. Pisifera merupakan tanaman kelapa sawit atau yang memiliki buah yang memiliki cangkang sangat tipis ataupun bahkan tidak ada. Pisifera ini banyak dihasilkan dari kentosan, karena bahwa kentosan, kembali lagi saya jelaskan bahwa ketika kita menanam tenera dari bibit kentosan yang di lapangan ditanam juga ada tenera dalam sebuah hamparan, maka akan menghasilkan 25% dura, 25% tenera, 50% tenera dan 25% Pisifera. 25% Pisifera ini ketika ditanam oleh masyarakat maka akan menimbulkan hal negatif yang berujung terhadap kemungkinan 25% merugikan bagi petani. Kenapa kok bisa merugikan? Bahwa bisa kita lihat di sini bahwa sebuah Pisifera adalah buah yang tidak memiliki cangkang atau hanya memiliki cangkang sangat-sangat tipis sekali. Ada dua imbas dari tanaman Pisifera atau buah Pisifera bagi kalangan masyarakat. Yang pertama, karena dia tidak memiliki cangkang, maka bahwa secara timbangan, karena masyarakat petani mandiri cenderung untuk menjual tanaman, menjual buah kelapa sawit, kemudian di kilo, kemudian dikali rupiah per kilonya, maka itulah pendapatannya. Ketika buahnya ringan karena tidak memiliki cangkang ataupun cangkangnya sangat tipis, maka petani sudah dirugikan dengan faktor yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ketika kita menanam ada Pisifera, maka relatif tidak jadi apanya, berondolannya. Pada suatu Pisifera sangat sensitif sekali terhadap kondisi lingkungan, di mana bahwa Pisifera ini banyak membentuk janjangan-janjangan yang tidak sempurna. Kalau di dalam bahasa perkebunan atau di perusahaan adalah fruit setnya tidak sempurna. Sudah ringan, fruit setnya tidak sempurna. Dan di sisi lain bahwa Pisifera ketika di pabrik juga akan memberikan sebuah emulsi terhadap CPO, pemisahan CPO, sehingga bahwa dengan adanya buah Pisifera yang terlalu banyak yang tidak memiliki cangkang karena adanya kernel minyak kernel dan CPO bisa mungkin tercampur, maka peningkatan emulsi semakin tinggi. Maka pabrik butuh tenaga ataupun proses yang nanti produksi CPO akan semakin tinggi. Maka ketika kita menanam Pisifera, kerugian yang diderita oleh petani sangat banyak. Maka sarannya The Brondol adalah usahakan kita menanam tanaman yang 100% adalah tenera. Yang kita tanam adalah tenera ini. Di mana tenera ini adalah dihasilkan oleh bibit-bibit sertifikat, di mana angka bibit bersertifikat 100% tenera. Walaupun kita bicara tentang namanya persilangan, maka mungkin ketika bicara tentang bibit bersertifikat masih ada 0,0000 sekian persen dura ataupun Pisifera, tapi jaminan dari sebuah bibit berbenih bersertifikat maka dia 100% tenera. Kalau ada pun itu mungkin gara-gara penyimpangan persilangan yang sangat jarang terjadi, sehingga para petani semuanya saya harapkan kedepannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bibit bersertifikat. Namun jangan percaya begitu saja.
Di The Brunel udah kita bahas banyak hal tentang bagaimana supaya kita nggak tertipu bibit-bibit bersertifikat yang katanya bersertifikat ternyata sertifikatnya abal-abal. Apalagi bibit yang sudah besar kita beli dari sebuah orang yang memiliki bibit yang katanya bersertifikat. Pastikan dulu bibitnya bersertifikat, pastikan sertifikatnya. Tahun-tahun apa, tanggal berapa tanamnya, lihat dokumentasinya. Kalau tidak tahu silahkan bertanya, The Brunel siap menjawabnya. Mungkin banyak petani-petani di kalangan senior kita juga sudah banyak menjawabnya. Dan terima kasih kepada Mas Wagio atas kontribusinya memvideokan ada tanaman Piscifera-nya. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kesehatan bagi kita. Dan bagaimana kita menjaga pendapatan kita untuk sebuah pertanaman kelapa sawit kita yang hampir banyak direncanakan 25 tahun, bahkan kalau perawatannya bagus lebih daripada 25 tahun, maka jaga jenisnya. Jangan kita berjudi dengan menanam Piscifera, menanam Dura, yang kita berjudi hanya menggunakan bibit kentosan. Bibit kentosan atau bibit kita cabutan adalah mungkin murah pada titik awal, tapi akan mahal pada titik akhirnya. Sama-sama dipupuk, sama-sama diperawat, namun hasilnya tidak akan sempurna. Maka janganlah pernah bergambling atau berjudi memilih dengan peluang ketika kita menanam kelapa sawit. Pastikan kita menanam bibit bersertifikat. Semoga bermanfaat bagi Anda, saya, dan semuanya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kita tanpa syarat. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.